Halo, saya Iqbal. Selamat datang di LearningX Academy. Kali ini kita akan bahas mengenai pengenalan Tailwind CSS dan kenapa kita akan menggunakan Tailwind CSS. Penasaran dengan materinya? Simak video berikut ini. A utility first CSS framework that tag with classes. Yang dimana tagline ini kami dapatkan langsung dari website resmi tailwindcss.com. Apa sih utility first tersebut? Nah, Tailwind CSS dia mengatakan bahwa dia berbasis utility untuk membangun sebuah UI ataupun tampilan web. Karena dia berbasis utility, artinya Tailwind cuma terdiri 100% utility class. Dia tidak mempunyai kelas komponen seperti navbar, sidebar, button, card, modal, dan lain-lain. Nah, biasanya komponen kelas yang saya sebutkan tadi hanya tersedia seperti di Bootstrap framework UI. Namun, karena kita menggunakan Tailwind, teman-teman bisa membuat komponen sendiri ya, dengan desain kamu sendiri. Sehingga website yang menggunakan Tailwind cenderung berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing dari programmernya. Dan framework ini menjadi pilihan populer di kalangan pengembangan web. Karena apa? Karena dia membantu mengoptimalkan kode CSS dan dengan efisien dan menghasilkan websitenya yang responsif dengan cepat. Nah, karena si Tailwind ini dia itu sangat mobile friendly. Tampilan awal pada saat kamu mendesain sebuah web menggunakan Tailwind, Tailwind akan melihat tampilan smartphone kamu bagaimana terlebih dahulu, baru dia mengarahkan kamu untuk membuat tampilan seperti desktop ataupun laptop. Dan di sini si Tailwind juga mempunyai sebuah fundamental yaitu utility first. Mari kita lihat, ini adalah sebuah komponen yang ada icon, ada headline-nya, dan juga ada description-nya. Dan ini dibalut dengan sebuah seperti card ya teman-teman. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ini dengan cara tradisional dan cara Tailwind CSS. Pada cara tradisional, dapat dilihat teman-teman, untuk membuat sebuah komponen tadi, kamu membutuhkan kode HTML yang di sebelah kanan saya. Sementara kode ini, dia memanggil kelas yang dimana kelas tersebut ada di file CSS kita atau text style kita. Isinya seperti ini. Nah, ini sangat banyak ya teman-teman karena dia terdiri dari line code 1 sampai line code 33. Hanya untuk membuat satu buah card saja. Nah, berbeda dengan Tailwind CSS. Dengan Tailwind CSS kamu bisa melakukannya seperti ini teman-teman. Nah, yang tadi kamu lihat di cara tradisional itu kodenya sampai line 9, sementara CSS-nya ada sampai 33. Kalau kita jumlahkan itu sekitar 42. Sementara jika kamu menggunakan Tailwind CSS untuk membuat komponen tersebut hanya membutuhkan 9 line code saja. Karena apa? Karena di sini dapat dilihat di dalam kelasnya itu menggunakan utility yang diberikan oleh Tailwind CSS untuk kamu membuat sebuah website tanpa harus membuat CSS secara tradisional tadi. Kamu tinggal memainkan atau mendesain tampilan kamu di dalam properti kelas ini. Nah, itulah perbandingan jauh bagaimana kamu membuat website menggunakan Tailwind atau tanpa Tailwind. Nah, selanjutnya, si Tailwind ini kita tidak perlu menuliskan CSS kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita tinggal cukup manggil kelas-kelasnya saja. Contohnya ada flexbox, ada padding, max width, margin, background color, card radius, ya. Setelah itu ada box shadow. Nah, masih banyak lagi yang diberikan oleh si Tailwind CSS tersebut, teman-teman. Kamu bisa mengatur semuanya. Ketika state condition juga bisa menggunakan Tailwind CSS saja. Nah, tak lengkap rasanya jika saya tidak memperkenalkan pembuatnya, yaitu adalah Adam Watthan pada tahun 2017. Nah, dia merilis versi satunya itu di tahun 2019. Ya, dari Tailwind ini. Nah, pada saat itu dia membuat sebuah website
karena dia itu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelum terciptanya si Tailwind. Bahwa pada saat dulu dia membuat situs website itu seringkali sulit dan memakan waktu yang banyak. Nah, untuk mencahkan ini dia merancang nih yang namanya framework UI baru, yaitu Tailwind CSS. Di sini dirancang agar developer maksud saya dapat membuat situs web dengan lebih cepat dan mudah. Itu adalah latar belakang beliau untuk membuat framework ini. Jadi tidak ada salahnya kita ikut turut menggunakan framework yang telah diberikan oleh Adam Wathan ini dengan free dan tidak ada melakukan pembayaran apapun untuk menggunakan Tailwind-nya. Di sini ada utilitas yang tersedia, yaitu ada preflag, ada layout untuk mengatur tata letak dari suatu website kamu atau apps kamu. Setelah itu ada Flexboard and Grid, masih di dalam ranahnya layout teman-teman. Dari Flexboard and Grid kita bahas mengenai spacing yang menentukan jarak antar dua elemen atau variabel. Ada sizing, nah ada typography untuk menentukan fontnya bagaimana, apakah ada jarak kerningnya atau tidak. Setelah itu ada backgrounds and borders, ya. Setelah itu kita bisa memberikan efek dan filter. Nah, ini sangat menarik teman-teman karena kamu bisa membuat tampilan dari gambar yang kamu gunakan di Tailwind itu bisa kita berikan filter seperti di Instagram. Kita bisa menggunakannya teman-teman di website kita, dan ada juga mengenai transformation. Nah, ini saya akan membahas salah satu lebih tepatnya mengenai sizing. Nah, sizing ini kan adalah utilitas yang disediakan oleh Tailwind, dan sizing ini mengatur untuk W dan H. Kalau W itu adalah width, kalau H itu adalah height. Nah, lebar itu karena ada width, maka dia tinggal memanggil di kelasnya W strip value-nya berapa atau size-nya berapa. Dapat dilihat teman-teman di bagian kanan saya itu adalah gambarnya. Dan kamu lihat, jika W strip 96, maka garisnya itu tercipta sebanyak nilainya, yaitu 96. Begitu juga dengan 80 sampai dengan 24. Semakin kecil angkanya, maka semakin kecil juga size untuk lebarnya. Di sini juga Tailwind memperkenalkan kamu bisa menggunakan colors yang disediakan mereka. Nah, hal yang menarik dari Tailwind sini, kamu tidak hanya bisa mengatakan itu text red itu warna merah, akan tetapi red-nya itu mempunyai tingkatan-tingkatan jauh lebih spesifik teman-teman. Dan kita lihat di bagian kanan saya ini, itu ada 50 sampai 950. Jadi angka ini semakin kecil maka semakin pudar, dan semakin besar maka semakin pekat warnanya. Kamu bisa memilihnya salah satu dari nilai-nilai tersebut. Bisa ambil yang 300, bisa ambil yang 800, sesuai dengan kebutuhan kamu teman-teman. Nah, itu adalah salah satu nih keunggulan si Tailwind-nya tersebut. Ya. Dan ini ada fitur unggulan yang lainnya selain yang saya sebutkan tadi, yaitu ada interactivity. Dia bisa membuat website kamu lebih interaktif lagi dengan menambahkan shadow class seperti hover, active, disable, dan masih banyak lainnya. Setelah itu ada responsive design, dan responsive design ini tentunya kamu bisa membuat sebuah website yang ramah di handphone, di laptop, di layar komputer yang notabene 24 inch, bahkan di sebuah tablet. Ya. Nah, setelah itu yang paling sangat dicintai oleh programmer itu ada fitur dark mode-nya. Yang dimana website kita bisa kita rancang menggunakan Tailwind mempunyai dua tema, light and dark. Nah, teman-teman seharusnya sudah tahu, sudah mencoba membuka website tertentu yang dimana ada pilihannya atau ada toggle-nya nih. Kamu ingin lihat versi light-nya atau versi dark-nya. Di situ bisa kita gunakan di dalam website ini. Setelah itu ada reusability-nya. Yang artinya, kamu sudah mendesain sebuah komponen di dalam HTML kamu atau di dalam website kamu bisa gunakan lagi stylenya ke
untuk elemen-elemen yang lain teman-teman, karena si Tailwind sudah mengakomodir itu. Setelah itu ada custom styles, misalnya kamu kurang cocok nih dengan warna yang diberikan Tailwind tadi, kamu bisa mengcustom warnanya juga, ataupun kamu bisa mengcustom jarak antar karakternya. Nah, Tailwind bisa melakukan seperti itu teman-teman. Dan terakhir itu ada function and directive. Kamu bisa memberikan sebuah fungsi, sebuah logika-logika di dalam Tailwind agar tampilan kita sesuai dengan kebutuhan pasar kita, atau lebih tepatnya kebutuhan kita sendiri teman-teman. Jadi si Tailwind ini secara tidak langsung kamu diberikan sebuah website yang bisa dark mode, interaktifnya bagus, dan tampilannya dinamis tergantung situasi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah mengenai fitur interactivity-nya, yang dimana pada saat si mouse-nya mengarahkan ke dalam sebuah button save change, itu warnanya akan menjadi lebih pekat. Itu terjadi karena si Tailwind, nah ini dia bisa menggunakan shadow class hover, tinggal panggil seperti ini saja. Nggak perlu lagi kamu hover T2 di CSS kamu, nggak perlu. Cukup hover seperti ini di dalam properti kelasnya. Setelah itu maka si Tailwind otomatis membuat tampilan kita seperti gambar ini. Jadi lebih ringkas untuk codingannya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengenai responsive design-nya. Secara default, si Tailwind itu membaca tampilan small dulu, atau tampilan HP atau smartphone kamu, yang dimana notabene itu minimum width-nya hanya 640 px. Setelah itu ada medium, tingkatannya lebih besar lagi. Ini biasa di posisi di laptop 14 inch atau 12 inci. Setelah itu ada LG. Nah, LG ini biasanya itu layarnya layar monitor yang 24 inch atau di bawahnya. Setelah itu ada XL atau extra large. Nah, otomatis layar-layar yang lebih besar daripada layar monitor kita, dan ada lagi 2XL. Ya, 2 times extra large. Nah, teman-teman, ini masih banyak lagi ya tingkatan-tingkatan di atas 2XL ini. Kamu bisa melihat langsung di website resmi Tailwind CSS. Salah satu penggunaannya adalah di sebelah kiri kita ini adalah tampilan dari smartphone kita. Di sini ada gambar, ada title, setelah itu ada tag-nya, ada deskripsinya. Sementara di sebelah sisi kanan saya, ini adalah tampilan dari layar medium atau laptop. Dapat dilihat perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada saat sisi layar HP, gambarnya ada di atas tulisan ya, atau di atas artikel. Sementara di layar laptop, gambarnya berada di samping. Sementara tulisannya ada di sebelah kanan. Dan tulisan ini jauh lebih besar. Nah, inilah keunggulan Tailwind itu. Gimana cara membuat seperti ini? Gampang teman-teman. Kalau kamu ingin menggunakan Tailwind, kamu cukup mengetikkan codingan seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, di sini saya menggunakan suatu utility dari Tailwind, yaitu flex. Nah, kalau kamu lihat di sebelah ini teman-teman, itu adalah MD.2 flex, yang artinya flex ini akan dipanggil jika layar kamu sudah medium. Kalau tidak ada layar medium atau kamu hanya menggunakan handphone saja, flex ini tidak akan dipanggil oleh CSS kita, atau lebih tepatnya Tailwind CSS kita. Nah, sementara si flex ini gunanya apa? Gunanya adalah membuat komponen atau elemen-elemen yang dibungkus oleh flex menjadi horizontal, yaitu kiri dan kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ini adalah kepopuleran Tailwind. Bisa kamu lihat teman-teman, Tailwind itu di sini mempunyai tingkatan nomor 2 ya. Kami lihatnya dari tahun 2023. Nah, ini adalah tingkatan awareness tertinggi. Yang paling pertama emang Bootstrap, karena si Bootstrap ini duluan yang tercipta. Dan Bootstrap itu adalah
user friendly untuk teman-teman yang masih pemula. Namun saat ini Tailwind juga user friendly nih untuk yang bagi pemula. Dengan kebutuhannya, kamu harus mengerti dulu mengenai CSS. Selanjutnya, ini adalah masih di urutan kedua pada tahun 2023 dari segi penggunaannya. Oke, kalau dari segi interestnya dapat dilihat Tailwind CSS masih di urutan kedua tahun 2023, dan dari sisi retentionnya si Tailwind ini urutan ketiga. Nah, Kak, kenapa jadi urutan kedua dan ketiga? Berarti Tailwind ini tidak bagus. Itu salah, teman-teman. Jadi di dunia pemrograman kamu diberikan banyak pilihan framework UI-nya. Yang kami ajarkan adalah Tailwind CSS, karena Tailwind CSS itu sangat mudah dipelajari dan dia reliabilitasnya sangat tinggi. Kamu bisa membuat sebuah website dengan cepat dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, dari survei tersebut, Tailwind CSS menjadi andalan kebanyakan user dari tahun 2023. Ya, dari tahun 2019 sampai 2023 ini sangat tinggi grafiknya ya, kenaikan grafiknya, dan artinya Tailwind ini mempunyai masa depan yang positif untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, perbedaan dari Bootstrap dan Tailwind itu bagaimana? Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, si Bootstrap itu sudah memberikan kelas-kelas komponennya kepada kamu. Dia memberikan color, tapi colornya seperti text primary, secondary, info, warning, danger. Nah, hanya sebatas itu untuk si Bootstrap-nya. Namun si Tailwind itu memiliki 22 pilihan warna, yang dimana satu warna itu mempunyai 10 tingkatan yang berbeda lagi. Jadi kombinasinya sangat luar biasa. Nah, dan si Tailwind itu dia mengatakan dia utility first framework. Nah, jadi di dalam itu hanya utility class saja. Kamu yang menciptakan komponennya. Nah, di sini ada dua nih teman-teman untuk framework UI. Kalau ada yang UI framework, salah di antara Bootstrap, ada lagi nih yang namanya Material UI, Foundation, Semantic UI, Bulma, dan lainnya. Tapi yang seperti Tailwind, yaitu utility first framework, selain Tailwind ya teman-teman, ada Taillons, Set CSS, Base CSS, Expressive CSS, dan masih banyak yang lain. Tapi yang paling oke menurut saya untuk utility first framework itu adalah Tailwind CSS. Nah, komponen base library. Sekarang kita akan sudah diberikan ya komponen base library yang telah digunakan oleh programmer untuk mempercepat membuat sistem. Adapun komponen base library yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, jadi si Tailwind itu karena dia sangat utility first, sehingga ada lagi nih orang-orang yang sangat suka menggunakan Tailwind membuat komponen base-nya. Kamu bisa menggunakan yang pertama ada Daisy UI, bisa kamu akses ya teman-teman, Flowbyte, WinUI, Material Tailwind, dan ada yang lagi ngetrend sekarang di tahun 2024 itu adalah ShadCN/UI. Nah, kamu silakan akses website-website ini karena dia sudah menciptakan komponen base library. Dan tentu saja kamu bisa merubah komponen yang sudah jadi menjadi versi kamu. Nah, itulah keunggulan si Tailwind-nya. Saya ingin menjelaskan perbandingan antara Vanilla CSS, Bootstrap, and Tailwind CSS. Ini adalah sebuah tabel yang saya berikan kepada kamu. Nah, pertama itu adalah Vanilla CSS. Positifnya dia punya kendali penuh. Sementara Bootstrap, pembuatannya lebih cepat, cenderung lebih mudah, ramah untuk pemula. Kalau Tailwind CSS, pembuatannya bisa lebih cepat. Ya, kalau kamu sudah mengerti Tailwind, sudah mengerti fundamentalnya, hierarkinya, kamu bisa lebih cepat daripada si Bootstrap. Saya itu sudah mengikuti aturan-aturan terbaik dan optimal kode CSS. Ya,
Secara tidak langsung, si Tailwind ini jauh lebih cepat jika kita mengetes secara testing menggunakan aplikasi software tester, si Tailwind lebih cepat. Kita langsung ke bagian cons-nya, teman-teman. Kalau di Vanilla CSS itu, karena dia memang vanilla atau CSS pure CSS biasa, itu semuanya buatnya dari awal. Setelah itu membangunnya websitenya jauh lebih lama dibanding dua ini. Memang lama Vanilla CSS. Yang kedua, kalau di Bootstrap, itu kita tidak ada kendali penuh, teman-teman. Karena kita menggunakan komponen yang sudah ada. Kalau kita ingin merubah lagi, otomatis kita membuat file CSS yang untuk merubah komponen dari Bootstrap kita. Nah, itu dia. Setelah itu ada banyak kode CSS yang tidak terpakai, karena lebih tepatnya teman-teman ingin mengubah tampilan dari komponen Bootstrap tadi, kamu harus nambahin CSS baru dan biasanya ditambahkan tag important. Sementara yang dari Bootstrap-nya tidak tergunakan. Nah, itu berpengaruh pada kecepatan. Dan si Bootstrap ini, kebanyakan website yang menggunakan Bootstrap itu mirip-mirip semua. Nah, ini yang harus kita hindari, teman-teman, agar ada penyegaran nih dalam website yang akan kita bangun. Kalau si Tailwind ini gimana cons-nya? Cons-nya, kode HTML kita kurang cantik karena semuanya full di bagian kelasnya, teman-teman. Ya, jadi lebih banyak nih tampilan HTML-nya. Dan tidak ramah untuk pemula. Jadi memang saya sarankan teman-teman untuk membuat Tailwind, kamu harus pelajari dulu mengenai CSS-nya. Sudah CSS, sudah oke, baru masuk ke Tailwind. Itu bisa. Karena si Tailwind sudah mengikuti aturan-aturan yang terbaik. Ada beberapa pertanyaan seputar Tailwind CSS. Yang pertama itu CSS-nya tidak cantik. Nah, ini sebenarnya si Adam Watan ini pernah dapat nih, teman-teman. Dia menuliskan CSS dengan sangat semantik. Ya, menuliskan CSS dengan sangat semantik yang artinya itu sudah mengikuti aturan yang ada. Hingga akhirnya berubah jadi CSS yang fungsional. Dalam perjalanan ini, telah ditulis oleh si Adam Watan pada artikelnya dengan judul CSS Utility Classes and Expression of Concerns. Nah, si Adam ini mempunyai 5 fase nih dalam beliau menemukan keresahan-keresahannya. Dikatakan oleh Adam Watan, tadi ada 5 fase keresahannya, teman-teman. Yang fase pertama itu adalah semantic CSS. Fase kedua itu ada decoupling styles from structure. Fase ketiga ada content agnostic CSS components. Fase keempat ada content agnostic components plus utility classes. Fase kelima ada utility first CSS. Nah, di fase kelima ini yang menjadi tagline dari website Tailwind CSS-nya. Nah, katanya si Adam, kita tuh sebaiknya tetap membuat komponen, tapi buatlah dengan utility terlebih dahulu. Sesuai yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi bukan komponen dulu, baru utility. Kita balik ini, utility, baru komponen. Setelah itu adalah pertanyaannya kedua, kenapa jadi inline CSS? Nah, ada yang bilang bahwa Tailwind itu adalah inline CSS dengan gaya. Sebenarnya kodenya itu cukup berbeda, teman-teman. Dapat dilihat yang di atas ini adalah menggunakan Tailwind yang untuk menampilkan sebuah button login dengan warna biru, tulisan putih, mempunyai paddingnya 3 dan 2, ada border radiusnya, dan juga ketika diarahkan maka warnanya lebih gelap. Sementara kalau kita bilang tadi yang inline CSS, codingannya dibuat seperti ini, teman-teman. Ada background color .2 blue. Nah, blue ini tidak bisa kamu atur tingkat kecerahannya atau kepekatannya. Setelah itu color yang white. Oke. Paddingnya 12 px dan ini hanya mengatur sisi offset ya, teman-teman. Sementara si Tailwind ini untuk sumbu X-nya beda, untuk sumbu Y-nya beda. Setelah itu border radius 4px. Nah, ini menggunakan value px ya, teman-teman.
Kalau si Tailwind dia sudah memberikan rounded saja. Untuk PXA gimana kak? Dia sudah mempunyai nilai default dari pixel tiap roundednya. Nah, yang paling cantik yang di style sama dia. Kamu bisa menggunakan rounded saja, rounded LG, rounded SM, rounded MD, itu bisa. Tinggal Tailwind yang bekerja, kamu tinggal pilih cocok yang mana saja. Seperti itu teman-teman. Untuk Tailwind CSS. Saya harap kamu bisa mengerti mengenai Tailwind ini, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada mentornya. Nah, seperti itu materi mengenai Tailwind CSS dan kenapa kita menggunakan Tailwind CSS. Silakan teman-teman pahami kembali, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!